Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kebaikan dan kasih sayang yang Allah tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman dan keindahan Islam yang kita rasakan bersama di tengah-tengah kita, dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita merupakan karunia yang sangat besar, sehingga risalah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, kita dimudahkan oleh Allah belajar mengetahui batasan-batasan Allah, mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperintahkan, mana yang diperintahkan untuk dijauhi, mana yang dianjurkan. Tentu ini adalah keberuntungan dan kebahagiaan kita-kita yang ada saat ini, dengan kita belajar sehingga ketenangan, kebahagiaan itu, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan taufiknya malam hari ini kita masih berbicara tentang beriman kepada Allah. Termasuk di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka membuang sejauh-jauhnya akar-akar kesyirikan. Dan akar kesyirikan itu atau menduakan Allah itu ada 9 poin. Dan ini akar yang paling besarnya. Yang pertama adalah, ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika kita benar beriman kepadanya, mengimani Rasulnya, maka ikutilah ajaran tersebut. Akar yang pertama adalah sihir. Akar yang kedua adalah percaya kepada dukun. Kemudian merasa bernasib sial. Kemudian yang keempat adalah menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, bahkan berdoa kepada selain Allah. Masih memiliki keyakinan tentang bintang-bintang. Kalau saya lahir bulan Agustus, maka bintangnya Scorpio, bintangnya Leo. Kalau bintangnya Leo, pasti hidupnya bahagia, pasti jualannya berhasil, pasti orangnya sukses, dan seterusnya. Dan yang ke-9 adalah masih memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa membahayakan kepada kita. Masih percaya benda-benda keramat, masih percaya kepada penunggu gunung, masih percaya kepada penunggu goa-goa, masih percaya kepada penghuni pohon yang besar. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepadanya, tidak memberikan sesajian kepadanya, nanti bisa kualat. Kebun kita nggak panen, anak kita nanti tidak disembuhkannya, dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang tidak jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akar-akar
dari menduakan Allah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang itu beriman kepadanya harus tinggalkan ini semuanya. Harus tinggalkan ini semua. Semoga dengan taufik Allah Jalla wa Ala 9 poin ini bisa kita bahas satu persatu insyaallah meskipun tidak rinci. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang harus dipahami, menduakan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia meminta syafaat sebagaimana dia meminta syafaat kepada Allah. Dia berharap sebagaimana dia berharap kepada Allah. Dia mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah. Maka hal yang seperti ini sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah. La yaghfiruhu illa bitaubati min qabla al-mauti. Allah tidak akan mengampuni dosa yang semacam ini melainkan dia bertaubat sebelum dia meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa ya berdoa kepada Allah. Kalau meminta sesuatu, minta kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Cinta, maka cintailah atas karena Allah. Dan seterusnya. Dari apa yang kita sebutkan dipalingkan kepada selain Allah, jatuh dalam perbuatan menduakannya. Jatuh dalam perbuatan dosa besar, bukan dosa ringan, Pak. Dosanya besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya kalau mati dalam keadaan dosa seperti ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Allahu akbar. Luar biasa ayat ini teguran untuk kita. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan yang akan diampuni selain dari dosa syirik, dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang menduakan Allah, maka dia telah melakukan dosa dari dosa yang paling besar. Dosa besar itu banyak, Pak Bu. Nah, tingkatan dosa atau rajanya dosa atau panglimanya dosa yang menduakan Allah, saking gedenya dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya jangan main-main dengan doa, dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mati dalam dosa menduakan Allah, ya sudah, Pak. Enggak ada jamin lagi dia bisa keluar darinya. Kita dunia ini sebentar kok, Pak, enggak lama. Kalaupun lama paling 70 tahun. Iya. Masa kita menyiapkan hidup selama-lamanya dengan remeh-temeh, dengan berleha-leha. Justru kita malah mempersiapkan dunia ini, hidup di dunia ini hanya 70 tahun itu, wah, habis waktu kita untuk menyiapkannya. Orang cerdas dia mikirkan tuh, saya hidup dunia hanya 70 tahun, itu pun kalau lama, atau 63 tahun, atau 60 tahun, gitu ya, kalau sampai umurnya segitu. Nah, hidup di dunia ini abadi selamanya. Masa kita nggak mau menyiapkan sebekal sebaik-baik mungkin untuk kehidupan yang kekal abadi ini? Nah, di alam barzahnya lama kita, Pak. Belum di padang mahsyar, 50.000 tahun di padang mahsyar itu. Iya. Lama, Pak. 50.000 tahun di padang mahsyar. Dalam hadis Sahih. Dunia ini sebentar, Pak. Iya. Maka yang sebentar ini jangan nyiciplah duakan Allah gitu loh. Jangan pernah nyicip. Jangan pernah nyicip-nyicip sihir. Jangan nyicip-nyicip dukun. Dikit sakit datang ke dukun. Jangan. Nanti merasa bernasib sial. Janganlah nanti masuk kupu-kupu,
nyapu malam tidak boleh, nanti sial begini, makan malam tidak boleh. Ada makan malam tidak boleh? Apalagi macam-macamnya yang merasa bernasib sial, jangan. Nah, orang yang mati dalam menduakan Allah, Allah kekalkan dia selama-lamanya di neraka. Nggak ada harapan lagi keluar, Pak. Nyesel kita nantinya. Nyesal di sana nggak ada guna, Pak. Mumpung nyesal di sini diberitahu, yuk kembali kepada ajaran yang benar. Yuk kembali kepada ajaran yang sahihah yang diajarkan Rasul kita. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu may yusyrik billah faqad harramahu Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin minal ansar. Luar biasa. Siapa di antara kita yang menduakan Allah, Allah haramkan itu neraka, Allah haramkan itu surga menyentuh kita. Artinya tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Ya sudah, surga mengharamkan kita gitu loh. Nggak boleh kamu masuk surga, bahasa kasarnya gitu. Ini halus bahasanya, Pak. Orang-orang yang menduakan Allah, kamu nggak boleh masuk sini. Ini masuk tamunya apa, Pak? Masuk orang ke rumah kita, kamu menduakan Allah, ya sana masuk dulu. Sakit, Pak. Nggak diizinkan masuk atau diusir oleh orang ingin bertamu ke rumah kita, sakit, Pak. Ini rumah yang terbaik, Pak. Rumah kekal kita selama-lamanya, diusir darinya, tidak diizinkan masuk. Malah kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, itu tempat seburuk-buruknya tempat. Dan orang-orang yang zalim, orang yang menduakan Allah itu disebut orang zalim, tidak benar-benar tidak akan ditolong oleh Allah. Gimana? Melawan Allah. Iya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat yang kita baca, maka menduakan Allah itu ada dua kelompok. Ada yang jatuh pada dosa paling besar dan ada yang jatuh kepada dosa kecil. Maksudnya syirik kecil. Kalau menduakan Allah jatuh dalam syirik besar, yakni seseorang membuat tandingan bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Salat tapi menghadapnya kemana? Ke kuburan, menyembah kubur. Ya. Salat di pemakaman, datang ke makam kubur, wali siapa, wali fulan, wahai wali fulan, ya, ini duakan Allah, tolong berikan saya rezeki, wahai penghuni kubur, berikan saya rezeki. Ini menduakan Allah. Nah, pelakunya, orang yang melakukan seperti ini apa? Otomatis, Pak, otomatis dia keluar dari agama Islam. Otomatis. Waalaikumsalam. Maka perlu lagi dia untuk bersyahadat. Kalau orang yang melakukan seperti ini, mendatangi pohon keramat, datang kepada pohon keramat tersebut, wahai penghuni pohon keramat, ya, berikan ini, berikan itu, dan seterusnya, minta ini, minta itu, dan seterusnya, otomatis keluar dari agama Islam, Pak, Bu. Dan muhbitun lil a'mali kulliha, dan seluruh amalan yang dilakukan dari kecil yang sudah Allah wajibkan untuk kita melakukan amal-amal yang wajib, ketika dia balik, udah habis semua itu amalannya. Ya, nggak bernilai apa-apa. Wa sahibuhu in mata alaihi yakuna mukhallidan finnar jahannam. Kalau dia meninggal di atas perbuatan seperti itu, maka dia kekal di dalam api neraka. Nah, jenis yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah menduakan Allah dalam dosa, dalam syirik kecil. Jadi perbuatan ini tidak sampai menduakan Allah dalam syirik besar. Dia hanya beramal atau berucap, ya,
seperti dia mengucapkan tentang bersumpah bi ghairillah, ya, sumpahnya bukan karena Allah, bukan wallahi demi Allah, tapi demi penghuni ini, demi syekh ini, demi syekh itu, demi kiai ini, demi itu, maka jatuh dalam perbuatan syirik kecil, menduakan Allah yang kecil. Atau misalnya perkataan masya Allah wa syi'ta, coba kalau nggak ada kamu tadi, mungkin saya sudah begini. Coba kalimat. Atau kalimat seandainya kalau bukan karena dia, ini dagangan saya ini berhasil, itu karena dia. Luar biasa. Atau seandainya kalau saja bukan waktu ini, maka saya tidak akan terjadi begini dan begitu. Seandainya saya melakukan ini dan itu, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Ini menduakan Allah, Pak, tapi tidak jatuh pada yang besar. Bukan berarti kecil boleh dilakukan, tidak. Konsekuensinya, Pak Bu sekalian, amalan yang dilakukan ketika itu dihapus oleh Allah pahalanya. Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba waktu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, wa fil akhirati tahta masyiatillah, insyaallahu ghafara lahu wa insya'a adzabah. Adapun di akhirat nanti itu semuanya urusan Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni, Bu. Kalau Allah ingin azab kita, Allah azab atas dosa yang kita lakukan. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya nggak sembuh. Nah, itu jatuh dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin dasarnya dulu, Ibu, ya. Jadi 9 poin, 9 akar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, jauhi ya akar-akar kesyirikan itu. Apa saja yang pertama tadi? Yang pertama adalah sihir, Pak. Ya, yang pertama sihir. Sihir itu secara bahasa ya amma khafiyah, atau segala kullu ma khafiyah wala tufasababuh, samar-samar tapi sebabnya itu lembut sekali. Itu secara bahasa. Contoh begini, Bu, kita ada ya menamakan dengan akhir lail, ya, akhir malam itu sebagai makan sahur. Ya. Kenapa dikatakan makan sahur? Karena pada waktu itu waktunya samar-samar. Wong dulu kalau makan sahur samar-samar, ndak jingoan, Bu. Pengen ngambil ayam telok diambil. Ya kan? Ndak jingoan kan? Pengen nyepete malah sambal yang keambil. Samar-samar wong dulu, mak ini hati lagi. Mak ini lado lampu galau, Ustaz. Oh, lado lampu galau mak ini. Laki jingoan galau. Nak ngambil apa be kita? Laju. Ndak ada halangan dan rintangan mak ini. Tapi wong dulu ndak kejingoan niat. Makanya dinamakan akhir malam itu dengan waktu sahur, karena waktu itu adalah segala sesuatu sifatnya samar-samar, segala sesuatu nggak kelihatan. Nah, ini secara bahasa. Namun secara istilah, para ulama mereka beraneka ragam ketika mendefinisikan apa itu sihir. Sihir itu biasanya adalah ya ar-ruqa wal azaim, ya jimat atau jampi-jampi atau mantra-mantra, atau bacaan-bacaan yang kita tidak pahami bacaannya itu, kemudian ditiupkan, dihembuskan sehingga terjadilah sihir. Bisa menyebabkan badannya sakit, bisa menyebabkan seorang istri bercerai dengan suaminya, dan sebaliknya, bahkan bisa membunuh. Jadi sihir itu nyata, Bu.
Maka berdasarkan itu ada sihir, ada orang yang menyihirnya atau dia orang yang disihirnya. Penyihir adalah pelaku, mashur adalah orang yang kena sihir. Nah, yang berbicara di sini adalah yang sahir, pelakunya. Jadi sihir itu nyata adanya. Dia bisa membunuh kita, ya, membuat diri kita ini sakit, ya, bisa membuat seorang suami istri bercerai atau tiap hari begaduh di rumah tuh, dikit-dikit begaduh, ya, salah ngambil minum, ya, marah dikit kan, ndak ninjokin nasi semua binio, marah, ini ngapo ini, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, ini ngesihir orang ni caranya. Nah, ini sihir secara bahasa dan secara istilah. Was-sihru alladhi fihi istikhdamu syayatin wa isti'anatu biha kufrun wa syirkun akbaru billah. Sihir itu pasti menggunakan bantuan syaitan, Bu. Dan pasti minta pertolongan dengan syaitan. Kalau sudah minta bantu pertolongan syaitan, maka jatuh kepada kekufuran dan jatuh dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan tatkala ya tentang Nabi Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, yang mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa bis-sihr. Ya, mereka menuduh Nabi Sulaiman itu kafir. Enggak, Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka mafhumnya orang-orang yang mempelajari sihir adalah orang-orang yang bukan agama Islam, keluar dari agama Islam. Nah, ini hukum bagi penyihir. Siapa yang membuat sihir, maka dia telah keluar dari agama Islam. Fala yumkin lisahir ay yakuna sahiran ala haqiqah illa idza taqarraba ila syaitan. Ini enggak mungkin, Bu. Sihir itu atau kita terkena sihir itu enggak mungkin terjadi kecuali tukang sihir itu minta tolong ke syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan. Dalam riwayat lain disebutkan, semakin besar tingkat kekafiran yang dilakukan tukang sihir, maka semakin cepat bantuan syaitan kepada yang disihir, pada penyihir tersebut. Ini mohon maaf, Bu, ya, saya tidak sebut nama. Ya, orangnya adalah orang yang paling saya kasihi, orang yang saya sayangi, yang saya wajib berbakti kepadanya. Beliau adalah penyihir, Bu. Penyihir dan sekaligus dukun. Penyihir dan dukun itu sepaket, nggak bisa dipisahkan. Dan saya saksi mata sendiri di hadapan saya. Ya. Jadi kalau mau lancar, mau cepat mati orang yang disihir, dia harus berbuat syirik dulu. Harus mengirimkan tumbal dulu. Bu, hakikatnya kita datang kepada dukun itu, kita dijadikan tumbal, Bu. Ya. Hakikatnya, Bu, nih, Ibu datang ke tukang dukun, itu hakikatnya kita sebenarnya sejatinya kita dijadikan tumbal oleh dukun itu. Iya, untuk melancarkan ya untuk melancarkan atau melariskan praktisi dukun atau penyihirnya ini. Kalau enggak akan dibantu syaitan. Maka dia harus nyembelih onta, nyembelih ayam, nyembelih sapi. Ibu pasti datang ke dukun, pasti diminta itu. Minta ayam jago, nanti sembelih. Ya, nanti darahnya kasih ke sini, agar biar agak alim dikit, kan? Ya, agar biar alim dikit. Nanti ayamnya ini disedekahkan sedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh, ini tidak mungkin, ini kan tampilannya alim, masa iya dukun? Enggak. Nah, itu praktek-praktek mereka begitu. Ada sesuatu tumbal yang mereka sajikan. Ketika enggak mampu menghadirkan itu, enggak akan langgeng itu, enggak akan berhasil itu sihir yang
dikirimkan kepada kita. Iya. Jadi tukang sihir itu dia harus mendekatkan diri dulu kepada syaitan, daya orang yang membantunya tadi atau makhluk yang membantunya tadi agar lancar perbuatannya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, bahkan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, apa itu saja Rasulullah? Ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu? Asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramahallah illa bil haqq wa aqlur riba wa aqlul mal yatim wa tawalla yaumal zahfi. 7 perkara yang wajib kalian jauhi. Apa saja ya Rasul? Kata Nabi SAW, adalah menduakan Allah. Kemudian yang kedua, berbuat sihir. Kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali bil haq. Kemudian yang berikutnya memakan harta riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian lari dalam medan perperangan atau pertempuran. Wa qazful muhsanat wal mu'minat wal ghafilat, dan menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Dan ini dalil-dalilnya tentang perbuatan sihir itu ya sangat-sangat membahayakan jiwa kita, sangat-sangat membahayakan keadaan hidup kita. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Syafi'i membagi sihir itu ada 2 jenis. Ya, sihir itu ada 2 jenis. Ada yang pertama minta tolong dengan syaitan, maka dia telah jatuh dalam dosa besar, ya, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, sihir bil adawiyah, dengan obat-obatan, kemudian tadkhinat, kayak membuat asap-asap, ya, asap-asap di kisah kita, bahasa kitanya adalah kemenyan, ya. Kemenyan. Tapi kemenyan itu nggak masalah dibakar, Bu, nggak masalah. Ya, tidak masalah, itu adalah pengharum ruangan saja kemenyan itu. Nabi SAW pakai kemenyan. Tapi ini dijadikan juga media oleh sang penyihir atau dukun. Ya, jadi sihir biar kelihatan wah begitu, Bu, ya. Maka orang yang melakukan seperti ini dia jatuh ke dalam fasik, haram, tapi dia tidak jatuh dalam kesyirikan besar, tidak sampai seperti itu, tidak keluar dari agama Islam, tidak. Nah, ini hukumnya. Sekarang jenis sihir itu 2. Ada sihir yang hakiki. Yang kedua adalah sihir khayali. Sihir hakiki, sihir nyata. Benar adanya sihir itu. Sehingga orang yang melakukannya bisa membahayakan orang lain, menyakiti badannya, menyakiti hatinya, ya, kemudian mempengaruhi pikirannya, atau menghayalkan seseorang, dikhayalkan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, atau dibuat hati seseorang itu menyukai sesuatu, membenci sesuatu, atau mencintai sesuatu bukan tabiatnya. Biasanya orang itu ini bisa di cross check, Bu, ya. Kita sukanya apa biasanya? Oh, saya suka ini. Tiba-tiba bukan tabiat biasanya, dia benci kepada yang disukainya tadi. Tiba-tiba dia benci sendiri sama istrinya. Tiba-tiba dia benci sendiri sama anaknya. Tabiatnya kan cinta kita sama istri, sama anak, sama ayah. Ini kenapa ada apa begitu? Tiba-tiba dia berubah. Nah, ini orang yang seperti ini sudah terkena sihir. Iya. Dan ini sudah terjadi kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Bu, itu juga pernah disihir, Bu. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah karena sihir? Alasannya kenapa? Para ulama membuat alasan.
Rasul saja orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah, jaminan oleh Allah akan dilindungi, tidak lepas dari gangguan sihir. Hikmahnya banyak. Itu hikmahnya seperti itu. Maka selain dari Rasul, lebih besar kemungkinan kena sihir. Rasul saja kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Orang Yahudi, Labid bin A'sam. Itu yang penyihirnya. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ya, saya baca hadisnya mungkin terlalu panjang ya. Jadi Nabi SAW itu terkena sihir. Seakan-akan beliau melakukan sesuatu, padahal beliau enggak melakukannya. Jadi Nabi dibuat begitu karena sihirnya. Hatta iza kana zata yaumin wa huwa indi da'allaha wa da'ahu thumma qala, sampai-sampai pada suatu hari atau suatu malam Nabi selalu berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa lagi kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata kepada Ummi Aisyah, "Asy'arti ya Aisyah anna Allah qad aftani fima istaftaituhu." Naam, fihi. Ya Aisyah, kamu tahu enggak? Allah Subhanahu wa taala bahasa kitanya sudah mengijabahi apa yang saya doakan. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qultu wa ma zaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Apa yang Allah beritahu tentang dirimu? Ja'ani rujulani, ada dua orang datang kepada saya, fajalasa ahaduhuma indi ra'si wal akharu inda rijlayya. Dua orang datang kepada saya, satu berada di kepala, satu ada di kaki. Maksudnya berada itu Nabi itu diduduki kepalanya, Pak. Kakinya diduduki juga oleh dua orang yang Ummul Mukminin enggak nampak, tapi Nabi nampak. Dibantu oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk nampak tersebut. Summa qala ahaduhuma li sahibihi aw wa ma waj'ur rajuli. Kemudian orang ini dialog. Orang yang menindih Rasul tadi, bahasa ini nindih ya. Orang yang menindih Rasul tadi dialog. Ini kenapa? Orang ini kenapa? Kata yang lain jawab, orang ini kena sihir. Siapa yang nyihir? Ya, qala batbun wa man tabuhu. Siapa yang nyihir? Maka dia mengatakan Labid bin A'sam al-Yahudi min Bani Zuraiq. Labid bin A'sam seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. Dikasih tahu. Nabi dikasih tahu karena dialog orang yang nindih tadi. Kemudian Ummi mengatakan, "Gimana? Apa medianya? Kok bisa engkau disihirnya?" Ternyata fi mustin wa musyatatin wa juffi tal'atin zakarin. Ternyata media alat Rasul sallallahu alaihi wasallam kena sihir, satu sisir dan bekas rambut disisir. Dipungut oleh orang Yahudi, diambil medianya, ditanam. Di mana ditanamnya? Fi bi'rizil arwan. Jadi dikasih tahu juga di mana itu medianya, fa'ina huwa, ternyata ada di sumur ya Zi Arwan. Bu, apa kalau ibu atau bapak terkena sihir itu pasti ada yang ditanam, baik di rumah kita atau di tempat yang jauh. Maka cari itu sumber-sumbernya itu. Nah, sekarang bagaimana cara Nabi SAW melepaskan sihirnya? Lihat baca. Fazan Nabi SAW fi unasin min asbihi ila bi'r wa nazar ilaiha wa 'alaiha naqlun summa raja'a ila Aisyah fa qala wallahi laka anna ma'aha nuqa'atul hina wa laka anna naqla'a ru'usus syayatin. Luar biasa. Nabi bersama Ummu Mukminin Aisyah dan beberapa sebagian dari sahabat bareng-bareng pergi ke sebuah sumur. Ya, pergi ke sebuah sumur tersebut. Sampai di sumur tersebut, sumur apa tadi? Zi Arwan. Sampai Nabi SAW di sumur tersebut, ternyata Nabi melihat sumur itu berubah warnanya seperti warna hina. Apa warna hina? Cak darah, Bu. Inai. Iya. Merah.
Kemudian pohon kurma itu, ranting kurma itu, dahan, ya, dahan kurmanya itu dilihat oleh Nabi seperti tanduknya syaitan. Seperti tanduk syaitan. Nah, kemudian bagaimana Nabi bisa terlepas dari sihir tersebut? Dikatakan, ya Rasulullah, afa kharajtahu? Apakah tidak dibakar saja ya Rasul? Kata Rasul, la, jangan. Ya, la di sini wallahu taala alam bisawab, bukan berarti dia enggak boleh dibakar, tapi itu media yang paling bagus untuk memusnahkan sihir. Ya, enggak, kata Nabi. Amma ana faqad afani. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Medianya itu enggak perlu dibakar karena Allah yang akan menyembuhkan saya, yang akan menyelamatkan saya. Fakhashitu, dan saya menjaga diri saya agar tidak mencelakakan orang lain, dan aku perintahkan engkau untuk menguburkannya saja. Jadi ini perbuatan khusus untuk Nabi. Kalau Nabi disihir, medianya dikubur. Maka mafhum mukhalafahnya, selain dari Nabi, media yang pertama untuk menghancurkan sihir adalah dibakar. Selama medianya dihilang, Pak, Bu, bagaimanapun cara kita mengobatinya, dia pasti akan kembali lagi. Ana ada lumayan, Pak, sekitar 4 atau 5 lah, ya baru ini sekitar 7. Ya 7 kan segini ya, 6 ya. Ya. Saya mengobati orang-orang yang terkena sihir. Saya ru'yah. Itu perlawanan dari syaitan itu luar biasa, Pak. Sampai saya nggak kuat. Iya. Terakhir saya meru'yah yang ada di Mentawai. Orang-orang yang pakai koteka, Bu. Iya. Orang pakai koteka. Kemudian seorang Nasrani yang ada di Mentawai juga, 2 orang. Semuanya yang saya bantu ngobatinya kembali menyerang keluarga. Jadi syaitannya itu kalau nggak mampu menyerang orang yang mampu ngobatinya, maka diserangnya keluarga terdekat. Dulu juga saya punya santri di Bangko, santri saya itu kesurupan. Ternyata saya cek dia punya cincin. Cincinnya ini adalah tempat persembunyian syaitannya. Dibuanglah cincin tersebut. Karena dia buang, maka dia akan kembali lagi. Ya, jin itu, kiriman itu akan terus kembali ke dia. Sehingga kita menaklukkannya waktu itu karena anda nggak sanggup sendirian, bantu sama ustaz-ustaz lain, berempat kita membantunya, menolongnya. Dan selama 2 hari 2 malam saya diganggu oleh syaitan tuh nggak bisa tidur dan selalu ditindih. Nggak bisa untuk mengangkat badan pun nggak bisa. Nah, karena kita baca zikir pagi dan petang, subhanallah masih diganggu juga. Maka ketika saya tidak mampu untuk bangun, ya saya baca bismillah Allahu akbar, langsung belenggunya lepas, kembali berdiri kembali. Allahu akbar. Ya, maksud saya gimana Ibu sekalian? Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, apalagi kita. Dan caranya dalam hadis ini pun juga sudah jelas, sumber-sumbernya. Nah, makanya itu hati-hati, Bu. Media-media yang kita dikena sihir itu dijauhi. Kalau Nabi apa tadi? Rambut sama sisir, Pak. Namanya kita bersisir rambut kan enggak tahu ya, ada orang yang hasad sama kita, jahat sama kita, dicarinya. Maka dengan istinbat dalil ini para ulama menjelaskan hal-hal yang benda-benda yang melekat dalam diri kita itu bisa dijadikan media sihir. Motor kita, mobil kita, atau pakaian kita, baju kita, sendal kita. Nah, nih ibu-ibu yang jemur-jemur baju di jalan-jalan tuh, hati-hati. Sendal-sendal tidak dimasukin rumah, hati-hati. Masukin aja ke dalam rumah. Jangan sampai orang jahat nanti ambil sendal ibu, ambil baju ibu, dibawanya ke tukang sihir, ke dukun, disihirnya ibu di situ, bisa mati, Bu. Bisa sakit ibunya. Jadi sihir itu nyata, bukan bohong, Bu. Ada, bukan menakut-nakuti. Memang ayat bicara begitu. Kita harus berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Nah, ini disebut dengan sihir hakiki.
Dan sihir yang kedua adalah sihir takhyili, hayalan. Sederhananya gini, sihir seperti sulap. Sulap itu main tangan. Sulap ini terbagi lagi. Ada yang benar-benar bantuan syaitan, ada yang benar-benar murni tangan. Kalau murni kecepatan tangan, ya ini kalau melakukannya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kefasikan dan keharaman. Kenapa? Karena nipu orang. Ya, karena waktu dulu kita pernah dipraktekkan ya. Di samping anak ada orang jualan bakso atau mie ayam, dia jago sulap. Ya. Untuk menghibur kami waktu sekolah itu, ini contohin sendok. Ya kan? Ini sendok kan? Ini sendok kan? Luruskan, pegang dulu. Ya kan? Besi semua kan, lurus. Coba diginiin, bengkok aja kan? Tiba-tiba diginiin lagi. Nah, luruskan. Itu yang model kayak begini, ada yang bantuan syaitan, ada yang bantuan dengan murni kecepatan tangan. Kadang nipu juga dia, dibuat gini, satu lagi. Dilemparnya, hilangkan, padahal diselipkan di sini. Terus diambil lagi kan, kan ada lagi kan. Nah, padahal cuma diselipkan di sininya. Kita nggak tahu karena kecepatan tangan nggak kelihatan. Nah, yang seperti ini itu sulap kecepatan tangan, tidak bantuan syaitan. Maka yang seperti ini bukan boleh. Jatuh dalam dosa, haram, nipu orang, dusta. Nah, mana yang seperti itu dalilnya? Dalilnya apa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Harun. Allah mengatakan, "Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrim azim." Jadi penyihir Firaun melemparkan tongkat-tongkatnya, tiba-tiba jadi ular begitu. Jadi manusia ditipu matanya ditipu, bukan orangnya, hanya mata yang ditipu. Kemudian mereka mendatangkan sihir yang besar. Saharu a'yunas. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia. Fa iza jibaluhum wa isiyuhum yukhayyilu ilaihi fi sihrihim annahu tas'a. Ini sehingga Nabi Musa dan Harun merasakan ketakutan. Nabi Musa aja terkena sihir itu. Tali dan tongkatnya dilemparkan, tiba-tiba merayap seperti ular dengan sangat cepat begitu. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun ditenangkan oleh Allah, tidak usah takut, tinggal lemparkan saja tongkatmu, ya nanti tongkatmu juga akan memakan ya sihir-sihir mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana caranya membatalkan sihir tersebut. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan ya membatalkan sihir. Apa saja caranya? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-adzan. Kita tahu ini benar-benar sulap, tipuan tangan atau bantuan syaitan. Kita tahunya itu dari dua hal ini. Pertama, azan. Jadi kalau ada orang sulap, untuk membatalkan sihirnya, ini sulap murni kecepatan tangan atau bantuan syaitan, azankan aja. Ada orang praktek sulap situ, azan, Allahu Akbar, Allah. Ketika berubah, ya, maka itu adalah bantuan syaitan. Tapi kalau tidak berubah dia, itu murni kecepatan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qiraati ayatil kursi, bacakan ayat kursi. Yang ketiga adalah al-azkar masru'ah fi tard syayatin, zikir-zikir yang disyariatkan untuk mengusir syaitan. Yang keempat adalah basmalah. Ya, baca bismillah. Ya, baca bismillah. Nah, empat ini dilakukan dengan syarat adalah mutawaddi'an. Hendaknya kita berwudu, Bu. Ya, empat ini hendaknya kita lakukan dengan cara berwudu. Ini tips cara kita mengetahui itu benar-benar murni kecepatan tangan atau tidak. Ketika berubah sulapnya itu, maka itu adalah bantuan syaitan. Tapi kalau tidak berubah, itu murni sulap kecepatan tangan. Nah,
Kemudian sekarang bagaimana yang sudah berapa menit lagi Kerdi? 1 menit lagi. Kita cepati saja. Cara mengobati sihir sekarang. Kita akan terkena sihir nih. Bagaimana cara agar kita ya bisa mencegah sihir itu? Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Yang pertama adalah sebagaimana yang di awal tadi, dibakar. Medianya dicari dulu, Bu, atau buhul-buhulnya dicari dulu. Di mana buhul-buhul itu disimpan atau ditanam oleh orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada ibu kena sihir, pastikan dulu nih, siapa yang nyihir saya ya? Saya pernah bersengketa, bermasalah sama siapa? Siapa orang-orang yang jahat, yang hasad sama saya? Kalau memang tahu orangnya, langsung datang orangnya, minta maaf kepada dia. Atau langsung tembak saja. Benar, Anda telah menyihir saya. Kalau benar, tolonglah cabut sihirnya. Saya mohon maaf. Apapun yang saya lakukan selama ini, mohon maaf. Jangan gengsi, Bu. Kalau kita, meskipun kita nggak salah, Bu. Meskipun kita nggak salah, nggak masalah untuk dalam hal ini turun dulu derajat, ya harga diri kita nggak masalah. Biarkan. Yang penting diri kita selamat dulu dari gangguan sihir. Karena yang bisa menyelamatkan dia setelah taufik dari Allah dan izin dari Allah adalah dengan membuang medianya itu, buhul-buhulnya itu, dengan cara dibakar, ya, atau juga bisa dikuburkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara ru'yah syar'iyah. Nah, ini kenapa disebutkan ru'yah syar'iyah? Kenapa enggak ru'yah dulu? Enggak. Karena bagaimanapun caranya kita ru'yah, media yang pertamanya enggak kita buang, dia akan balik lagi dia. Balik lagi. Kemudian yang kedua kita adalah dengan cara ru'yah syar'iyah. Ya, yang paling bagusnya itu adalah meru'yah diri sendiri. Ya, meru'yah diri sendiri. Apa saja yang dibaca untuk ru'yah? Yang pertama dengan dalil-dalil yang ada. Kalau kita sebutkan dalilnya ini panjang nantinya. Sebagaimana riwayat Ummul Mukminin Aisyah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid, nah maka malaikat Jibril mengajarkan ru'yah syar'iyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dibaca adalah 2 surat perlindungan. Apa itu? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Nah, ditambah lagi boleh ya, qul huwallahu ahad, atau juga boleh ditambahkan lagi yang berikutnya, qul ya ayyuhal kafirun, atau dibaca ya ayat-ayat ru'yah syar'iyah yang lainnya seperti Quran surat Al-A'raf, ya ayat kita ulangi, itu ayat-ayat yang dibaca oleh Rabbi sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh orang Yahudi. Atau surat yang lainnya juga bisa dibaca, Quran surat Yunus ayat 79 sampai 82. Kemudian surat Thaha ayat 65 sampai 69. Ini ayat-ayat syar'iyah. Atau Quran surah Al-Baqarah yang akhir-akhir. Ya, surah Al-Baqarah yang akhir-akhir. Atau surat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi mulkus samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi, dan seterusnya. Kemudian obat yang ketiga adalah kita berobat dengan obat-obat yang mubah, ya, al-ilaju bi istimali adawiyah mubahatin nasi alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-huda minha. Yani berobat dengan obat-obat yang mubah yang dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-huda minha, yani berobat dengan obat-obat yang mubah yang dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-huda minha, yani berobat dengan obat-obat yang mubah yang dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-huda minha, yani berobat dengan obat-obat yang mubah yang
dijelaskan oleh syariat, yang diizinkan oleh syariat sebagaimana nas atau petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ini beliau ini setiap paginya kula yaumin bisab'in tamarat, ya ini beliau memakan kurma ajwa. Jadi memakan kurma ajwa. Mahal sedikit ni dong apa bu ya? Kurma ajwa itu mahal. Ya. Tapi ni dong apa untuk pengobatan. Nah. Kurma ajwa itu kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya belum pernah coba belinya kurma ajwa, tapi selalu dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak salah berapa sekilo? Ada 1 juta ke lebih? 300-400an bu. Masih terjangkau lah ya, masih terjangkau insya Allah. Nah kata Nabi SAW, siapa yang memakan kurma ajwa tersebut, man tasabbih kulla yaumin, atau man tasabbaha kulla yaumin sab'a samaratin ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summum wala sihr. Ya, siapa yang diantara kita yang memakan kurma ajwa, ya, sebanyak 7 butir setiap paginya, maka tidak ada yang akan membahayakannya, mencelakainya, memudaratkannya, mengganggunya dan seterusnya dari tindakan-tindakan makhluk Allah yang jahat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian ar-rabi' yang keempat, obatnya agar kita bisa terlindungi dari syaitan atau sihir adalah ya bil hijamah, bekam. Dengan cara bekam. Pak, Bapak bisa bekam enggak? Ada yang bisa bekam? Bekam. Nah, itu cara nanti untuk biar gangguan sihir itu hilang. Kalau ada bekam sini, masya Allah, ya bagus sekali. Tapi ala kulli halin nggak tahu ya kalau dari dinas kesehatan melarang atau tidak. Kalau di Jogja dulu dilarang. Nah, sama. Pokoknya segala yang mengeluarkan darah, ya bisa. Ya. Tapi kembali lagi nanti itu ada izinnya dari kedokteran atau tidak. Yang saya tahu dulu di Jogja itu kawan-kawan kita yang mengerti tentang dunia perbekaman itu di backlist sama dinas kesehatan. Siapa yang melakukan prakteknya bisa hukum pidana, ya, tindakan pidana, kriminal jatuhnya. Maka mereka tidak membuka praktek lagi. Ya, datang ke rumah masing-masing atau datang ke rumah tukang bekamnya, karena tidak diizinkan, hanya dokter yang boleh melakukannya. Sehingga sekarang itu dokter-dokter itu mereka mempelajari dunia perbekaman, dunia pasdu atau dunia-dunia yang pengobatan alternatif begitu. Nah, kemudian yang kelima, al-khamis adalah istimalu waraqis sidr ma'a ruqyah. Nah, di depan rumah ada daun bidara enggak, Pak? Bu, keruannya dong, daun bidara. Daun bidara. Keruannya dong. Daunnya ini lo apa ya? Batangnya berduri. Daunnya kecil. Lo jemur yang daun inai keruan ni, Bu, daun inai. Nah, tapi agak besar dari daun inai, tapi bukan daun inai, Bu, ya. Daunnya berduri. Nah, itu daun ini boleh digunakan untuk media ru'yah. Dibacakan ya ke daun tersebut atau media daun, dan riwayat ada 7 lembar atau yang tidak tertentu, disobek-sobek, dihancur-hancurkan, ditaburkan ke air. Nanti dibacakan air ru'yah. Setelah dibacakan air ru'yah, diboleh untuk mandi tubuh kita setiap hari 3 kali atau sekali boleh. Kemudian sekeliling rumah disemprot pakai, luar dalam disemprot pakai air ru'yah tersebut. Ya. Nah, itu bahasa kitanya benteng atau pagar rumah. Pagar rumah, ayat ru'yah itu atau zikir-zikir ru'yah itu adalah benteng tubuh kita, juga benteng rumah.
Nah, setelah taufik dari Allah tentu yang menjaganya, maka kita mengambil sebab yang diizinkan oleh Allah. Apa yang diizinkan oleh Allah? Ya dengan ru'yah. Nah, itu saja ya yang bisa kita sampaikan hari ini ya tentang sihir dan dunia perdukunan. Nah, masih ada waktu mungkin kerja ya. Nah, jadi ada 9, baru 1 baru. Ya. Ada 9. Yang kedua adalah masalah dukun. Nah, yang kedua adalah masalah dukun. Dukun sama sihir ini 11-12 saja, Bu. Bahasa kitanya sepaket. Dukun ya penyihir, penyihir ya dukun. Nah, cuman bedanya ada perbedaan sedikit. Kalau dukun ini dia mengaku-ngaku saya mengetahui perkara gaib. Mobil hilang, datang ke dukun. Di mana? Wah, mobilnya tidak jauh-jauh lah dari sini. Adalah, carilah nih kan. Dompet hilang. Nanti dia mengaku-ngaku tahu perkara di mana dompet itu keberadaannya. Anak saya hilang, datang ke dukun, di mana anaknya mak ini? Dia ngaku anaknya ada di situ. Nah, itulah dukun namanya. Dia ya iddia'u ilmil ghaib, mengaku-ngaku perkara ghaib, padahal la ya'lamu bil ghaibi illallah. Tak ada yang satu pun dari makhluk Allah perkara ghaib yang tahu kecuali hanya Allah. Hatta malaikat pun tidak tahu, Pak. Tapi dukun sok-sok tahu. Ya, atau pura-pura tahu, atau memang tahu dibantu oleh syaitan tadi. Karena syaitan yang mencuri berita langit. Ya, berita langit sehingga disampaikan kepada dukun. Nah, ini dukun ini bahaya juga. Ya. Dan dia termasuk juga syirik besar juga. Ya, kata Nabi SAW, man ataha idhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa di antara kita mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau mendatangi istrinya di dubur-duburnya, atau dia mempercayai mendatangi seorang dukun, dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Pak, dompet saya hilang, di mana? Di situ, dicari, ketemulah. Oh, sehebat nian, betul nian dukun ni ya. Iya, karena dibantu syaitan. Nah, membenarkan dia, maka dia telah berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis lain dikatakan, man atta arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Nah, siapa yang mendatangi dukun dan dia bertanya sesuatu kepadanya, maka solatnya 40 malam tidak diterima. Solatnya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi pahalanya tak ada. Katik pahalanya. Nah, dan dukun ini Bapak Ibu sekalian juga memiliki media untuk mensantet seseorang. Nah, juga memiliki media. Apa medianya? Biasanya ya yang dijadikan media itu adalah foto jemu, foto istri kita, anak kita. Maka hati-hati Bapak Ibu yang sudah punya media itu, kadang yang foto-foto dianya, foto-foto pribadinya itu jangan usah diupload lah begitu ya. Ya, saya pun termasuk di dalamnya, tidak menutup kemungkinan laki-laki pun masuk. Ya. Tapi mayoritas yang digunakan media itu adalah perempuan. Nah, ala kulli hal laki-laki pun masuk di dalamnya. Maka berlindunglah dari hal tersebut. Kemudian selain dari foto adalah KTP atau nama ibu. Nanti dukun itu ditanya, kalau mau nyantet orang ditanya, Bu. Ya, atau mengguna-guna. Ya, siapa yang kamu cintai? Wah, dia enggak cinta sama saya. Akhirnya dipelet agar dia cinta sama laki-laki itu. Nah, minta foto, minta nama ibunya siapa, namanya ayah siapa. Nah, itu media-media yang digunakan. Yang dia ya luar biasa akibat dari dukun ya benar-benar merusak seseorang. Ya. Bisa membunuh juga kalau santet itu, sama jatuh dengan sihir.
Nah, saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri telah membunuh seseorang dengan perantara syaitan tadi. Nah, kemudian di sini faidah yang bisa kita dapati, man ata arrafan fasalu an syai'in walau lam yusaddiq fala halatan. Nah, kalau nggak salah dulu pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana caranya kita hanya mendatangi saja, tidak bertanya? Ya. Bertanya kepada dia tapi tidak membenarkannya. Maka di sini ada dua keadaan. Iya. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah in atahu fasa'alu an syai'in li inkari alai fala yadkhulu fil wa'id. Siapa yang bertanya kepadanya tentang sesuatu tujuannya untuk mengingkari, maka tidak termasuk ancaman dari hadis yang kita baca di atas tadi. Ya. Yang kedua, in atahu fasa'ala an syai'in fasaddaqahu bima yaqul fa innahu yakfur kufran asghar wa la tuqbalu lahu salatu 40 yawman. Ini yang kita dapat ancaman, orang yang datang kepadanya bertanya kemudian dibenarkannya, maka dia telah kufur, jatuh dalam kekufuran asghar dan salatnya tidak diterima sehari 40 hari 40 malam berdasarkan hadis di atas. Kemudian boleh saya tambahkan. Ya, yang pertama tadi mendatangi bertanya untuk mengingkari. Kalau saya tidak datang bertanya untuk mentempeleng. Jangan Bu ya. Jangan ditempeleng, nanti bahaya kita ya. Untuk mendebatnya. Ya. Untuk mendebatnya. Kenapa setempeleng Bapak Ibu? Kalau tidak salah, Imam Albani mentempeleng si dukun. Ya. Untuk membatalkan keyakinan dukun tersebut. Ya, Imam Albani rahimahullah sengaja datangi dukun, langsung ditempeleng. Marah dukun itu, kenapa engkau tempeleng? Lah katanya engkau tahu perkara gaib. Kalau engkau tahu perkara gaib, kenapa sejak saya ancang-ancang tempeleng tadi enggak dilarang, enggak dicegah? Ini menunjukkan engkau enggak paham tentang perkara gaib. Tapi janganlah Bu ya. Jangan ditempelin dukunnya, nanti dia bertindak, disantetnya kita. Jangan Bu ya. Nah, kalau Imam Albani itu khusus untuk beliau, mungkin beliau sudah siap. Ya kita enggak seperti beliau. Ya kita tidak seperti beliau. Nah, hukum bagi penyihir dan dukun ini gimana? Hukumnya tidak ada kecuali harus dipenggal lehernya. Siapa yang menggalnya? Bukan personal. Yang memenggal lehernya adalah pemerintah, waliul amr yang berhak untuk memenggal lehernya. Jadi kejahatan ini, dukun ini sangat-sangat jahat. Penyihir itu sangat-sangat jahat. Nggak harus menunggu dia bertaubat Bu. Urusan taubat diterima atau tidak urusan Allah. Yang penting hukuman ditegakkan, yang harus penggal lehernya. Karena praktik dia tersembunyi dukun sihir itu. Kemudian yang berikutnya adalah tatayur. Tatayur itu merasa bernasib sial. Ini enggak boleh Bu. Jatuh menduakan Allah. Apa saja keyakinan-keyakinan yang selama ini itu dibuang jauh-jauh. Apa yang terjadi yang berlaku sama diri kita itu ketetapan dan izin dari Allah. Sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia, enggak, itu ketetapan dari Allah. Bukan karena hewan masuk ke dalam rumah. Atau bunyi burung bunyi burung ini, ini bakal terjadi begini dan begitu. Enggak ada. Hilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Saya rasa sudah pernah kita singgung, tidak boleh juga. Dan juga yang terakhir, nazar untuk selain Allah. Ini juga tidak boleh. Kalau nazar untuk ketaatan, silakan taatan kepada Allah. Man nazara ayyuti Allah falyuti, man nazara ayyasi Allah fala yasihi. Siapa yang nazarnya untuk taat kepada Allah, lakukan. Siapa yang nazarnya untuk maksiat kepada Allah, tinggalkan, jangan lakukan. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Dan perlu diingatkan juga, jangan percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Ini biasanya jemu-jemu mudo, jemu tuan itu ngerti caknya. Ya baik.
Jemutuo bintang Scorpion caknya ndak ngerti. Bintang Leo, bintang apa lagi? Aries. Apa? Sagittarius ya. Karudi hafal caknya. Kayaknya bukan wong muda juga Karudi. Saya ndak hafal-hafal ya. Intinya bintang-bintang cak itu tuh ya ini ya keyakinan percaya akan terjadi begini dan begitu. Kalau lahir bulan ini ya maka akan beruntung, akan tidak beruntung. Ini enggak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.